Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Kali ini, kita akan membahas salah satu legenda Jepang yang paling menyeramkan, yaitu Hanako-san. Siapkah kalian mendengar kisah ini? Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena kita juga akan membahas cara memanggil Hanako-san dan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar muncul. Asal-usul legenda Hanako-san. Legenda Hanako-san berasal dari Jepang dan sangat terkenal di kalangan anak-anak sekolah. Hanako-san adalah arwah seorang gadis kecil yang konon menghantui toilet sekolah. Kisah ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Tetapi setiap daerah di Jepang memiliki versinya sendiri. Menurut cerita, Hanako-san adalah seorang siswi yang meninggal secara tragis di toilet. Ada beberapa versi tentang bagaimana dia meninggal. Ada yang mengatakan dia dibunuh oleh orang asing. Ada juga yang bilang dia meninggal karena serangan bom saat Perang Dunia Kedua. Namun, yang pasti, arwahnya tetap terjebak di toilet sekolah hingga sekarang. Hal yang menarik, kisah ini menyebar dari mulut ke mulut di antara murid-murid sekolah. Banyak yang percaya bahwa Hanako-san muncul karena kematian yang tidak wajar, yang membuatnya tidak bisa pergi ke alam baka. Keberadaan toilet sebagai tempat pribadi dan tertutup membuat cerita ini semakin menyeramkan. Bayangkan, tempat yang seharusnya aman malah menjadi lokasi paling angker di sekolah. Sebagai salah satu urban legend paling terkenal, Hanako-san juga sering disebut dalam berbagai media, film, buku, dan bahkan acara televisi di Jepang yang kerap mengangkat kisah ini. Namun, apa yang membuat legenda ini begitu kuat adalah fakta bahwa banyak anak-anak mengklaim benar-benar pernah melihat Hanako-san sendiri. Beberapa bahkan mengatakan mereka mendengar suara tawa kecil atau langkah kaki saat berada di toilet. Meskipun mereka sendirian. Tapi apakah ini hanya imajinasi anak-anak? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius di balik cerita ini? Mari kita gali lebih dalam di segmen berikutnya. Hubungan Hanako-san dengan urban legend lain. Hanako-san sering dibandingkan dengan urban legend lain di Jepang, seperti Kuchisake Onna atau wanita bermulut robek. Keduanya adalah arwah yang menghantui orang-orang. Tetapi Hanako-san lebih fokus pada anak-anak sekolah. Namun, Hanako-san juga memiliki kemiripan dengan legenda dari luar Jepang. Contohnya, Bloody Mary di Amerika Serikat. Keduanya melibatkan ritual tertentu untuk memanggil arwah, baik di cermin maupun di tempat tertutup seperti toilet. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk memahami hal yang tidak diketahui seringkali menghasilkan cerita serupa meskipun berasal dari budaya yang berbeda. Namun, ada satu perbedaan besar. Hanako-san sering digambarkan lebih tragis dibandingkan Bloody Mary. Kisahnya seringkali berkisar pada kematian seorang anak kecil yang tidak bersalah. Sedangkan Bloody Mary lebih terkait dengan tokoh sejarah atau entitas yang penuh dendam. Hal ini membuat Hanako-san terasa lebih dekat dan menakutkan, terutama bagi anak-anak. Beberapa ahli folklore percaya bahwa Hanako-san adalah simbol ketakutan kolektif terhadap tempat tertutup dan rasa bersalah. Toilet, yang seringkali menjadi tempat yang sepi dan terisolasi, menjadi simbol kesepian dan ketidakpastian. Hal ini membuatnya menjadi lokasi yang sempurna untuk cerita-cerita menyeramkan seperti Hanako-san. Yang menarik, ada juga yang mengatakan bahwa legenda Hanako-san adalah bentuk peringatan bagi anak-anak. Tujuannya adalah untuk mengajarkan mereka agar tidak terlalu lama di toilet atau pergi ke tempat sepi sendirian. Ini adalah salah satu cara budaya tradisional Jepang menggunakan cerita untuk menyampaikan pelajaran moral. Bahkan, beberapa peneliti budaya melihat Hanako-san sebagai simbol rasa takut terhadap perubahan sosial. Jepang pada era modern mengalami transformasi besar-besaran dan banyak nilai tradisional mulai bergeser. Toilet sebagai tempat yang privat
menjadi cerminan dari konflik antara dunia luar yang berubah cepat dan kebutuhan untuk menjaga ruang pribadi. Ada juga teori yang lebih psikologis. Beberapa pakar berpendapat bahwa kisah Hanako-san muncul dari tekanan akademik dan sosial yang tinggi pada anak-anak di Jepang. Toilet menjadi tempat pelarian sejenak dari beban tersebut. Tetapi juga menyimpan ketakutan bawah sadar yang kemudian mewujud dalam cerita-cerita menyeramkan seperti ini. Dan jangan lupa, toilet itu sendiri memiliki simbolisme dalam budaya Jepang. Dalam beberapa tradisi spiritual, tempat ini dipercaya menjadi lokasi yang penuh energi negatif jika tidak dirawat dengan baik. Oleh karena itu, kehadiran Hanako-san sering dikaitkan dengan toilet yang kotor atau tidak terawat. Dengan semua penjelasan ini, Hanako-san bukan hanya sekadar cerita horor biasa, dia mencerminkan berbagai lapisan ketakutan, moralitas, dan bahkan dinamika sosial yang ada di Jepang. Namun, tetap saja, apa yang membuat Hanako-san begitu menakutkan adalah kemampuannya untuk membuat kita merasa tidak aman di tempat yang paling pribadi sekalipun. Bagaimana cara memanggil Hanako-san? Jika kalian cukup berani, kalian bisa mencoba memanggil Hanako-san. Caranya, pergilah ke toilet lantai 3 di sekolah kalian, pastikan toilet itu kosong dan masuklah ke bilik ketiga. Ketuk pintu 3 kali dan tanyakan, apakah Hanako-san ada di sana? Jika kalian mendengar suara kecil menjawab, Aku di sini. Maka bersiaplah, itu berarti Hanako-san sudah muncul. Namun, legenda ini memiliki banyak variasi di beberapa sekolah. Hanako-san hanya akan muncul jika kalian menyebut namanya dengan nada tertentu atau membawa barang khusus, seperti pensil merah. Ada juga yang percaya bahwa kalian harus mengetuk pintu dengan irama tertentu untuk memancing kemunculannya. Tapi ingat, setiap percobaan ini membawa risiko yang besar. Jika Hanako-san benar-benar muncul, apa yang akan kalian lihat? Sebagian orang yang mengaku pernah melihatnya mengatakan bahwa dia terlihat seperti anak perempuan dengan seragam sekolah dan rambut bob, tetapi wajahnya pucat dengan tatapan kosong. Beberapa bahkan melaporkan bau anyir yang menyertai kehadirannya. Tapi hati-hati, banyak yang mengatakan jika kalian melihat Hanako-san, dia akan menyeret kalian ke dunia lain atau bahkan mengambil nyawa kalian. Ada juga yang percaya bahwa jika kalian tidak segera meninggalkan toilet setelah mendengar suaranya, kalian akan kehilangan kesadaran dan saat terbangun, kalian berada di tempat yang tidak dikenal. Jadi, apakah kalian berani mencoba? Atau lebih baik kita tinggalkan Hanako-san dalam dunia mistisnya? Penelusuran di lokasi-lokasi yang terkenal terkait Hanako-san. Kali ini, kita akan membawa kalian ke beberapa lokasi terkenal yang konon dihantui oleh Hanako-san. Apa yang akan kita temukan di sana? Mari kita telusuri bersama-sama. Di Jepang, ada beberapa sekolah yang dipercaya menjadi tempat Hanako-san bersemayam. Salah satunya adalah sekolah di daerah Tokyo, di mana banyak siswa melaporkan kejadian aneh terjadi di toilet lantai 3. Toilet tersebut dikenal oleh penduduk sekitar sebagai tempat yang angker. Dan banyak cerita yang beredar tentang Hanako-san muncul di sana. Di salah satu sekolah di daerah Osaka, banyak yang mengatakan bahwa meskipun sekolah ini telah direnovasi berkali-kali, pintu bilik di toilet tetap terkunci sendirian setiap kali diperiksa, dan suara ketukan pintu yang misterius sering terdengar dari dalam. Cuplikan wawancara dengan seorang alumni sekolah tersebut yang menceritakan pengalamannya. Saya ingat waktu itu saya harus ke toilet di lantai 3 saat malam hari. Ketika saya masuk, tiba-tiba saja lampu di toilet mati dan saya mendengar langkah kaki dari dalam. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Itu membuat saya sangat ketakutan. Saya langsung keluar dan tidak pernah lagi berani kembali ke toilet itu. Kisah seperti ini terdengar hampir sama di banyak sekolah lainnya. Ada yang mengatakan bahwa Hanako-san hanya muncul pada malam hari, sementara yang lain percaya bahwa dia hanya muncul pada hari-hari tertentu.
seperti saat hujan atau di tengah malam. Namun, apakah benar bahwa anak kosan hanya menghantui sekolah-sekolah tertentu? Beberapa penelitian paranormal mengungkapkan bahwa ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan arwah ini terperangkap di lokasi tertentu, seperti rasa ketidakadilan, tragedi, atau bahkan energi negatif yang ada di tempat tersebut. Salah satu alasan yang sering disebutkan adalah adanya kecelakaan besar atau bencana yang melibatkan banyak korban, yang membuat roh tidak bisa tenang. Dalam kasus Hana Kosan, ada yang meyakini bahwa dia adalah salah satu korban dari masa Perang Dunia II atau peristiwa besar lainnya yang tragis. Ada juga teori yang mengatakan bahwa ritual-ritual tertentu di sekitar sekolah dan toilet bisa saja mempengaruhi keberadaan Hana Kosan. Banyak yang berpendapat bahwa jika kamu mendekati tempat yang diyakini dihantui tanpa persiapan atau rasa hormat, kamu bisa memperburuk keadaan dan malah memancing energi negatif yang lebih kuat. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada penjelasan rasional di balik kejadian-kejadian ini? Atau apakah ini hanya cerita yang berkembang seiring waktu? Mari kita simak beberapa teori dan pandangan dari ahli yang lebih mendalam mengenai fenomena ini. Cuplikan wawancara dengan ahli paranormal atau pakar budaya Jepang yang menjelaskan fenomena kehadiran roh dan energi negatif di tempat tertentu. Di banyak kebudayaan, termasuk di Jepang, tempat-tempat yang memiliki sejarah panjang atau pernah mengalami tragedi besar seringkali menjadi tempat roh berkumpul. Toilet, karena sifatnya yang tertutup dan personal, menjadi tempat yang ideal bagi energi-energi ini. Apalagi di sekolah, tempat ini menjadi saksi dari banyak emosi, rasa takut, dan juga tekanan dari kehidupan siswa sehari-hari. Jadi, apakah benar bahwa toilet bisa menjadi semacam portal untuk energi yang tidak terlihat? Banyak orang yang percaya bahwa Hana Kosan adalah simbol dari semua ketakutan yang tidak bisa terungkapkan oleh generasi muda di Jepang. Walaupun kita tidak dapat membuktikan atau menjelaskan semuanya secara ilmiah, legenda Hana Kosan terus bertahan, dan penampakan-penampakan di lokasi-lokasi terkenal ini tetap menarik perhatian banyak orang. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya cerita-cerita ini dalam budaya Jepang, beserta dampaknya terhadap psikologi para siswa yang tumbuh dengan cerita tersebut. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya bahwa Hana Kosan benar-benar menghantui toilet sekolah-sekolah di Jepang? Atau mungkin kalian punya cerita pribadi atau pernah mengunjungi salah satu lokasi yang disebutkan? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, cerita-cerita seperti ini menjadi cara kita untuk mengungkapkan ketakutan kita terhadap hal-hal yang tidak kita pahami, dan siapa tahu, mungkin ada lebih banyak legenda seram yang tersembunyi di tempat-tempat yang tak terduga. Penampakan Hana Kosan yang terkenal. Beberapa sekolah di Jepang mengaku pernah mengalami penampakan Hana Kosan. Guru dan murid sering melaporkan suara langkah kaki di toilet kosong atau pintu yang terbuka dan tertutup sendiri. Ada satu kisah terkenal tentang seorang anak yang memanggil Hana Kosan untuk berani-beranian. Anak itu mengaku melihat bayangan seorang gadis kecil berdiri di dalam bilik toilet, menatapnya dengan mata kosong. Sejak saat itu, anak itu sering sakit dan mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Penampakan Hana Kosan tidak hanya berhenti di kisah anak tersebut. Ada juga cerita lain tentang seorang penjaga sekolah yang bekerja di malam hari. Dia mendengar suara langkah kaki dari toilet perempuan. Ketika diperiksa, toilet itu kosong, tetapi cermin di dalamnya penuh dengan bekas tangan kecil yang basah. Namun, kisah paling mencekam datang dari sebuah sekolah di Hiroshima. Salah satu guru bercerita bahwa saat ia mengecek toilet perempuan pada malam hari, ia mendapati salah satu pintu bilik terkunci dari dalam. Ia mengetuk dan bertanya, apakah ada orang di dalam? Tidak ada jawaban. Tetapi ia mendengar suara tawa kecil yang pelan, namun jelas.
Ketika ia mencoba membuka pintu, tiba-tiba lampu toilet mati, dan ketika hidup kembali, pintu bilik itu sudah terbuka, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Beberapa sekolah bahkan melaporkan kejadian aneh yang terjadi secara bersamaan. Lampu di toilet yang sering berkedip tanpa alasan. Suara ketukan dari bilik toilet saat tidak ada orang. Hingga kejadian murid yang tiba-tiba menangis histeris setelah masuk ke toilet tersebut. Semua kejadian ini memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Hanako-san benar-benar ada. Bagi yang pernah mengalaminya langsung, Hanako-san bukan hanya legenda, tetapi kenyataan yang menakutkan. Mereka percaya bahwa arwahnya masih bersemayam di toilet sekolah, mencari kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan saat hidup. Lalu, pertanyaannya adalah, mengapa hanya toilet yang menjadi lokasi arwah ini muncul? Beberapa pakar spiritual di Jepang percaya bahwa toilet memiliki energi khusus karena sifatnya yang privat dan sering dianggap tabu. Hal ini membuatnya menjadi tempat yang ideal bagi roh seperti Hanako-san untuk berdiam dan berinteraksi dengan dunia manusia. Kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan Hanako-san. Hanako-san bukan hanya kisah seram yang populer di kalangan anak-anak sekolah, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan berbagai kepercayaan dan ritual yang ada dalam budaya Jepang. Beberapa di antaranya bahkan sudah ada sejak zaman kuno. Salah satu ritual yang dipercaya bisa melindungi dari Hanako-san adalah upacara pembersihan spiritual yang dikenal dengan nama Misogi. Ritual ini bertujuan untuk membersihkan tubuh dan pikiran dari energi negatif yang bisa menarik roh jahat. Beberapa orang percaya bahwa dengan melakukan upacara seperti ini sebelum masuk ke toilet yang dianggap berhantu, kita bisa terhindar dari gangguan arwah. Selain itu, ada juga cerita tentang orang yang menggunakan garam sebagai pelindung. Garam sering digunakan dalam tradisi Jepang untuk mengusir roh jahat dan menjaga tempat dari energi negatif sebelum memasuki toilet yang terkenal angker. Beberapa orang bahkan menaburkan garam di sekeliling pintu untuk menghalangi Hanako-san agar tidak mendekat. Tapi bagaimana dengan pengetahuan saat ini? Beberapa ahli paranormal mengatakan bahwa menjaga keseimbangan emosi dan spiritual sangat penting dalam menghadapi entitas seperti Hanako-san. Mereka menyarankan untuk tetap optimis dan berpikiran positif saat berada di tempat-tempat yang dianggap berhantu. Namun, ada juga yang percaya bahwa ritual-ritual ini tidak selalu efektif. Beberapa cerita bahkan menceritakan pengalaman mengerikan mereka meskipun telah melakukan upacara pembersihan atau menaburkan garam. Konon, ada kejadian di mana mereka yang melakukan ritual malah semakin terperangkap dalam dunia Hanako-san. Di salah satu cerita, seorang pria yang sangat percaya pada ritual Misogi pergi ke toilet yang terkenal angker, berharap bisa menghindari gangguan Hanako-san. Namun, saat dia membuka pintu toilet, seketika itu juga suara ketukan keras terdengar dari dalam ruangan ketika dia mencoba untuk keluar. Pintu itu terkunci rapat dan ia merasa ada sesuatu yang menahan dirinya di dalam. Suara itu terus bergema dan tubuhnya terasa semakin berat seolah ada energi yang mengikatnya. Bahkan, meskipun dia sudah menaburkan garam dan berdoa, dia merasakan udara di dalam toilet menjadi semakin dingin, hingga akhirnya ia berhasil keluar. Namun dengan wajah yang pucat dan ketakutan yang mendalam. Sejak saat itu, dia tak pernah lagi berani mendekati toilet itu. Cerita seperti ini tidak hanya terjadi pada satu orang. Ada yang melaporkan bahwa saat mereka melakukan ritual dengan garam atau bahkan menyalakan dupa, mereka merasakan tangan dingin yang menyentuh leher mereka. Seakan-akan Hanako-san mencoba untuk mengingatkan mereka agar tidak melanggar tempat tersebut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa meskipun ritual dan upacara dilakukan dengan sangat hati-hati, mereka tetap merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai di sekitar mereka. Banyak yang melaporkan bahwa setelah melakukan ritual, mereka merasa seperti ada mata yang terus mengawasi mereka di setiap langkah, dan beberapa merasa bahwa Hanako-san masih mengikutinya pulang.
Puncaknya, ada beberapa orang yang mengaku bahwa setelah mereka berinteraksi dengan Hanako-san atau mendekati tempat-tempat angker, mereka merasa mengalami perubahan dalam diri mereka. Beberapa bahkan mulai melihat penampakan lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, penampakan wajah pucat yang muncul di jendela atau suara langkah kaki yang terdengar jelas meski tidak ada orang di sana. Ada pula yang percaya bahwa Hanako-san bisa mengikutimu dan bahkan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kisah ini datang dari seseorang yang mengunjungi toilet yang terkenal angker di Kyoto, lalu merasa terbangun setiap malam dengan perasaan tercekik setiap kali dia mencoba tidur. Bayangan perempuan dengan gaun merah dan rambut panjang akan muncul di sisi tempat tidurnya, menatapnya dengan tatapan kosong dan tajam. Jadi, meskipun berbagai ritual ini bertujuan untuk melindungi diri dari Hanako-san, ada yang percaya bahwa kehadiran arwah ini tidak semudah itu untuk dihindari. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hanako-san sendiri bisa memilih siapa yang akan ia ganggu, seperti sebuah perjanjian tak terlihat. Siapapun yang memanggil atau bahkan terlalu penasaran akan segera menjadi bagiannya terperangkap dalam dunia yang berbeda. Apa yang sebenarnya membuat Hanako-san begitu menakutkan? Mungkin jawabannya bukan sekadar cerita atau ritual yang dilakukan, tetapi ketakutan yang menyelubungi mereka yang berani menantangnya. Sebuah misteri yang sulit untuk dibuktikan, namun terus hidup dalam setiap sudut kegelapan. Dua orang murid yang bertemu Hanako-san. Ada dua orang murid yang bertemu dengan Hanako-san. Salah satu dari mereka ingin membuktikan apakah Hanako-san itu beneran ada atau hanya mitos belaka. Sebut saja nama mereka Rina dan Tomo. Rina adalah murid yang penasaran dan memiliki rasa keberanian, dan Tomo adalah murid yang penakut sama hantu. Apalagi dengan Hanako-san, sejak awal Tomo tidak ingin untuk melakukan pembuktian di toilet sekolahnya. Tetapi Rina terus membujuknya karena Tomo sahabat Rina. Pada suatu waktu, Rina yang terus membujuk Tomo, dan akhirnya Tomo mengiyakan di sela waktu istirahat. Mereka melakukan pembuktian pada waktu pulang sekolah. Pada saat jam 4 sore bel berbunyi, Rina dan Tomo bergegas keluar kelas dan menunggu selama setengah jam agar suasana sekolah terasa sepi. Hanya beberapa murid saja yang masih di sekolah. Suasana sore itu, langit diselimuti awan yang gelap. Rina dan Tomo mulai berjalan ke arah toilet. Rina dan Tomo sudah sampai di toilet. Rina membawa senter, sementara Tomo tampak sangat gugup. Lampu di toilet itu terus berkedip-kedip, membuat bayangan semakin menakutkan. Tomo mencengkeram lengan Rina dengan erat. Nah, ini dia toilet lantai 3 yang terkenal itu. Apakah kamu siap, Tomo? Aku tidak yakin, Rina. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Bagaimana kalau Hanako-san benar-benar muncul? Ayolah, Tom, itu cuma legenda. Tidak mungkin hantu benar-benar ada. Tapi aku pernah dengar cerita dari kakak kelas, katanya dia pernah melihat sendiri Hanako-san di sini. Dia bilang wajahnya pucat dan matanya kosong. Sudah, jangan dengarkan omong kosong itu. Kita buktikan saja sendiri. Ayo, kita coba panggil Hanako-san. Rina berjalan menuju bilik ketiga dari ujung. Dia mengetuk pintu 3 kali. Hanako-san, apakah kamu di sana? Hening sesaat, Tomo semakin merapatkan dirinya ke dinding. Ia ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam bilik. Aku di sini, Rani. Tomo berteriak kecil dan mencengkeram lengan Rina dengan erat. Rina sendiri terkejut, tapi berusaha menenangkan diri. Siapa itu? Aku Hanako. Aku ingin bermain. Rin, kumohon, ayo kita pergi. Aku tidak tahan lagi. Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita. Tenanglah, Tom. Kita sudah sejauh ini. Masa mau menyerah begitu saja? Tapi suara tadi,
suara Hanako-san. Itu nyata Rin, aku yakin itu bukan hanya suara dari rekaman atau efek suara. Aku juga mendengarnya, tapi kita harus tetap tenang. Kalau kita panik, situasinya bisa jadi lebih buruk. Tiba-tiba, terdengar suara pintu bilik toilet berderit pelan. Rina dan Tomo langsung terdiam, membeku di tempat. Apakah kamu mendengar itu? Ya, sepertinya dari arah bilik ketiga. Mereka berdua menoleh ke arah bilik ketiga, tempat Rina tadi mengetuk pintu dan memanggil Hanako-san. Pintu bilik itu sedikit terbuka, hanya menyisakan celah kecil. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari keran yang semakin jelas terdengar. Rina, kumohon, jangan mendekat. Ayo kita lari saja. Tidak, Tomo, aku penasaran. Aku ingin tahu siapa atau apa yang ada di dalam sana. Rina perlahan mendekati bilik ketiga. Jantungnya berdegup kencang, Tomo hanya bisa menutup mata dan berdoa dalam hati. Rina mengulurkan tangan dan mendorong pintu bilik hingga terbuka sepenuhnya. Di dalamnya, dia melihat seorang gadis kecil dengan rambut bob dan seragam sekolah yang kotor. Wajahnya pucat dan matanya menatap Rina dengan tatapan kosong yang mengerikan. Kamu datang untuk bermain denganku. Tomo membuka mata dan melihat pemandangan di depannya. Dia menjerit histeris dan jatuh terduduk di lantai. Hanako-san, itu Hanako-san. Kita dalam bahaya. Kamu benar-benar Hanako-san? Aku sudah lama menunggu seseorang datang bermain denganku. Apakah kamu mau jadi temanku? Hanako-san mengulurkan tangannya ke arah Rina, tangannya pucat dan dingin. Aku tidak bisa, aku harus pergi. Kenapa? Apa kamu tidak suka bermain denganku? Tiba-tiba, Hanako-san mengubah ekspresinya. Wajahnya menjadi marah dan menakutkan. Kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah memanggilku. Sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Hanako-san melompat ke arah Rina dengan gerakan cepat. Rina berteriak dan mencoba menghindar. Tapi Hanako-san berhasil meraih tangannya. Lepaskan aku. Aku tidak mau bermain denganmu. Hanako-san mencengkeram tangan Rina dengan erat. Cengkeramannya sangat kuat, seperti cengkeraman besi. Kamu sudah memanggilku. Kamu tidak boleh pergi dariku. Rina merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Dia mencoba melepaskan diri, tapi tidak berhasil. Hanako-san, lepaskan Rina. Dia tidak bersalah. Jangan sakiti dia. Hanako-san menoleh ke arah Tomo dengan tatapan marah. Kamu juga ikut campur, kalau begitu, kamu juga akan mendapatkan akibatnya. Hanako-san melepaskan tangan Rina dan berjalan mendekati Tomo. Tomo menjerit dan mencoba merangkak menjauh, tapi Hanako-san terlalu cepat. Hanako-san meraih rambut Tomo dan menariknya dengan kasar. Sakit. Lepaskan aku. Hanako-san, kumohon. Kamu berani mengganggu kesenanganku. Kamu harus dihukum. Hanako-san menyeret Tomo menuju salah satu bilik toilet yang lain. Tomo meronta-ronta dan berteriak minta tolong. Hanako-san, jangan sakiti Tomo. Biar aku saja yang bermain denganmu. Aku akan melakukan apa saja yang kamu mau. Hanako-san berhenti menyeret Tomo dan menoleh ke arah Rina. Benarkah kamu bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan temanmu? Iya, aku janji. Asalkan kamu melepaskan Tomo. Baiklah, aku akan melepaskan temanmu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu harus menggantikan posisinya. Kamu harus tinggal di sini bersamaku selamanya. Rina terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia harus memilih antara menyelamatkan temannya atau mengorbankan dirinya sendiri. Tomo menangis dan memohon pada Rina. Rina,
Jangan lakukan itu. Jangan korbankan dirimu untukku. Aku tidak mau kamu tinggal di sini selamanya. Rina menatap Tomo dengan sedih. Maafkan aku, Tomo, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu. Rina menoleh kembali ke arah Hanako-san. Aku setuju. Aku akan tinggal di sini bersamamu selamanya. Tapi kamu harus melepaskan Tomo dan membiarkannya pergi. Bagus sekali. Kamu membuat pilihan yang tepat. Hanako-san melepaskan Tomo dan berjalan mendekati Rina. Dia mengulurkan tangannya. Selamat datang di rumah barumu, Rina. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Rina mengulurkan tangannya dan meraih tangan Hanako-san. Saat kedua tangan mereka bersentuhan, Rina merasakan energi dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia menjerit kesakitan dan jatuh pingsan. Tomo melihat Rina tergeletak di lantai. Dia menangis histeris dan mencoba mendekat. Tapi Hanako-san menghalangi jalannya. Jangan mendekat. Dia sudah menjadi milikku. Kamu tidak boleh mengganggunya. Hanako-san mendorong Tomo hingga terjatuh. Tomo mencoba bangkit, tapi Hanako-san menendangnya hingga tersungkur kembali. Sekarang, pergilah. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan akibatnya. Tomo ketakutan dan berlari keluar dari toilet secepat mungkin. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Hanako-san menatap Rina yang tergeletak di lantai dengan tatapan puas. Dia mengangkat tubuh Rina dan membawanya masuk ke dalam bilik ketiga. Pintu bilik itu tertutup rapat, meninggalkan kegelapan dan kesunyian di dalam toilet. Suara tawa kecil Hanako-san menggema di seluruh sekolah yang sunyi, bercampur dengan suara tetesan air dari keran yang bocor. Bagaimana menghindari Hanako-san? Mungkin setelah mendengar kisah Hanako-san, beberapa dari kalian mulai bertanya-tanya, bagaimana cara menghindarinya jika benar-benar ada di sekolah kalian? Nah, di segmen ini, kita akan membahas beberapa cara yang diyakini mampu melindungi diri dari Hanako-san. Pertama, banyak cerita yang menyebutkan bahwa Hanako-san hanya muncul jika kamu secara sengaja mencoba memanggilnya. Artinya, salah satu cara termudah untuk menghindarinya adalah jangan memanggilnya. Kedengarannya sederhana, tetapi godaan untuk menguji keberanian seringkali membuat orang lupa akan hal ini. Namun, bagaimana jika kamu tidak sengaja berada di toilet tempat Hanako-san dipercaya muncul? Beberapa sumber mengatakan bahwa bersikap tenang adalah kunci utama. Ketakutan dan kepanikan bisa memancing entitas seperti Hanako-san untuk mendekat. Jadi, jika kamu merasa sesuatu yang aneh, tetaplah tenang dan segera tinggalkan toilet tersebut. Ada juga tradisi Jepang yang menyarankan membawa jimat pelindung atau omamori saat berada di tempat-tempat yang dianggap berhantu. Jimat ini bisa didapatkan di kuil-kuil Shinto dan dipercaya mampu menangkal energi negatif, termasuk arwah seperti Hanako-san. Selain jimat, ada juga ritual yang bisa dilakukan jika kamu benar-benar merasa bahwa Hanako-san sedang mendekat. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa menyebutkan nama lengkap Hanako-san dengan nada sopan dapat menenangkan arwahnya. Tapi, ini hanya salah satu dari banyak teori. Beberapa sekolah bahkan memiliki aturan tak tertulis tentang toilet yang tidak boleh digunakan sendirian, terutama pada malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan adalah langkah terbaik untuk menghindari situasi berbahaya. Jika kamu merasa takut, ajak teman untuk menemani. Kehadiran orang lain seringkali cukup untuk menghalau energi negatif. Namun, ada teori lain yang lebih berani. Beberapa orang percaya bahwa Hanako-san tidak akan menyakiti mereka yang menunjukkan keberanian dan rasa hormat. Jika kamu terjebak dalam situasi di mana Hanako-san muncul, bersikap sopan
dan tidak menantangnya adalah cara terbaik untuk keluar dengan selamat. Dan terakhir, ingatlah bahwa banyak dari cerita ini adalah legenda yang sudah berkembang selama bertahun-tahun. Ketakutan sering kali berasal dari pikiran kita sendiri dengan menjaga akal sehat dan tidak terlalu memikirkan hal-hal menyeramkan. Kamu bisa mengurangi peluang untuk mengalami pengalaman yang tidak diinginkan. Pembahasan psikologis tentang ketakutan terhadap hak anak Osa. Apa yang sebenarnya membuat Hanako-san begitu menakutkan? Apakah itu karena cerita tentang kematian tragisnya, ataukah ada alasan psikologis yang lebih dalam di balik ketakutan ini? Menurut beberapa pakar psikologi, cerita-cerita tentang arwah seperti Hanako-san seringkali memanfaatkan ketakutan dasar manusia terhadap hal-hal yang tidak kita mengerti. Toilet, sebagai tempat pribadi, juga memiliki konotasi yang lebih gelap, ruang yang seharusnya bersih dan aman, tetapi malah menjadi tempat untuk bertemu dengan hal-hal yang tidak terduga. Selain itu, ketakutan terhadap roh atau arwah sering dikaitkan dengan ketakutan akan kematian itu sendiri. Bagi anak-anak, Hanako-san bisa menjadi representasi dari ketidakpastian yang mereka rasakan tentang dunia dan kehidupan setelah mati. Cerita-cerita seperti ini memberikan bentuk bagi ketakutan yang abstrak, yang membuatnya terasa lebih nyata. Hal lain yang menarik adalah fenomena psikologis terkait dengan pareidolia, yaitu kecenderungan manusia untuk melihat pola atau wajah di tempat yang tidak biasa. Dalam konteks ini, kita sering mendengar atau melihat hal-hal aneh di toilet seperti suara atau bayangan samar yang bisa memicu rasa takut. Otak kita cenderung mencari bentuk atau makna dalam kekosongan, dan ini menjadi bagian dari cara kita merespons cerita seram seperti Hanako-san. Penutupan. Kisah Hanako-san bukan hanya sekadar cerita horor yang menakutkan, tetapi juga merupakan cerminan dari berbagai ketakutan, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang mendalam di Jepang. Dari penampakan misterius hingga cara-cara yang dipercaya dapat menghindarinya. Cerita ini mengajarkan kita untuk menghargai tempat-tempat yang kita anggap biasa, serta memperingatkan kita tentang bahaya dari ketakutan yang dibentuk oleh cerita-cerita legendaris. Apakah Hanako-san benar-benar ada? Itu tergantung pada bagaimana kita melihat dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, dia akan terus hidup dalam cerita-cerita yang menghantui generasi demi generasi. Jadi, itulah kisah tentang Hanako-san, salah satu legenda paling menyeramkan dari Jepang. Apa kalian cukup berani untuk memanggilnya? Atau mungkin kalian punya pengalaman sendiri dengan urban legend ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Sampai jumpa dan tetap waspada. Siapa tahu Hanako-san mungkin sedang mengawasi kalian dari balik pintu toilet.